Punya budget yang terbatas untuk pembelian sunscreen, menurut aku kalian bisa masukin produk ini ke dalam list sunscreen yang kalian pakai. Cocok banget buat kalian yang mau eksfoliasi tapi kalian tuh masih pemula gitu loh. Tingkat kekenduran kulitnya tuh berkurang banget jauh karena aku rutin pakai produk ini. Selalu excited kalau udah part harus bikin video. Ini bukan review, tapi ini cinta. Yes, karena ini tuh ibaratnya aku pakai produk sampai habis, sampai tetes terakhir. Yang artinya aku beneran pakai produknya dan aku suka sama produknya. Tapi mostly memang produk-produk kalau misalnya udah tayang di sosial media aku tuh harus aku kasih tahu sama kalian. Biasanya kalau aku udah bilang bagus, itu tuh udah aku coba selama beberapa minggu dan biasanya aku pakai sampai habis ya. Nih langsung aja ke produk yang pertama. Ini ada Muka. Jadi si Muka ini tuh brand skincare makeup yang harganya memang sangat murah. Terus mereka tuh kemarin punya sunscreen. Salah satu yang menarik buat aku adalah si Light White Serum Sunscreen. Ini tuh termasuk chemical sunscreen. Awalnya sih aku pikir ini tuh termasuk physical ya. Tapi ternyata ini tuh termasuk chemical sunscreen. Kemarin waktu ke Jepang aku bawa sunscreen ini dan aku suka. Waktu Jepang suhunya lagi dingin sih, tapi begitu aku pakai di Jakarta dengan suhu yang cukup panas, ini masih tetap nyaman dipakai. Terus dia tuh ada efek tone up-nya yang bikin wajah jadi kelihatan lebih segar, terus lebih fresh. Untuk SPF-nya sendiri, dia tuh ada SPF 50 PA++++. Kalau misalnya kalian punya budget yang terbatas untuk pembelian sunscreen, menurut aku kalian bisa masukin produk ini ke dalam list sunscreen yang kalian pakai. Karena harganya itu cuma 39 ribuan aja. Nah, kandungannya sendiri ada 2% niacinamide. Udah tahu lah ya manfaat niacinamide itu banyak banget mencerahkan kulit, menjaga skin barrier. Ada kandungan ceramide, ada kandungan allantoinnya juga, dan ada kandungan panthenolnya. Ini beneran aku pakai sampai habis, tuh lihat sampai penyok gini si packagingnya, karena memang pada saat dipakai ini tuh ringan banget, terus pada saat dipakai nggak bikin kulit wajah jadi kusam ataupun sumuk. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit sensitif, produk ini juga bisa menjadi salah satu pilihan kalian kalau misalnya lagi cari sunscreen. Nah, buat cewek-cewek yang suka pakai make up juga nggak perlu khawatir, karena ini tuh teksturnya ringan banget, hampir kayak moisturizer. Jadi kalau misalnya dipakai sebagai base makeup, kalian jangan khawatir si produk ini tuh akan jadi ringan. Tapi yang aku highlight banget sih untuk ukuran sunscreen yang nyaman, ini tuh harganya cuma 39 ribuan. Jadi menurut aku tidak ada alasan lagi buat kalian kalau misalnya kalian males banget pakai sunscreen, soalnya harus rutin, terus harganya mahal. Karena sekarang tuh udah banyak sunscreen kayak Muka kosmetik ini. Yang berikutnya yang mau aku bahas, ini nih produk dari Garnier. Ini tuh yang 3 Acid Renew Skin Renewal Concentrate. Jadi aku tuh pakai produk ini udah lumayan lama dan sebenarnya ini udah botol kedua sih. Karena aku udah lama juga nggak bikin empties produk. Nah, kenapa bisa sampai habis 2 botol dan sebenarnya produk ini tuh cepet banget aku abisin karena aku pakai ini bukan cuma di muka. Tapi aku pakai juga di kaki dan aku pakai juga di tangan untuk eksfoliasi. Nah, untuk eksfoliasinya sendiri sesuai judulnya ini 3 acid. Jadi dia itu ada kandungan AHA. AHA itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita. Terus ada BHA yang fungsinya itu sampai masuk ke pori-pori untuk menghindari pori-pori tersumbat dan juga sebum. Dan yang ketiga dia tuh ada PHA. PHA itu sebenarnya kandungan eksfoliasi yang paling ringan dan tetap mild di kulit wajah. Nah, nggak lupa dia juga ada kandungan niacinamide-nya. Yang fungsinya itu untuk memperbaiki skin barrier dan juga menghindari kerusakan kulit karena terlalu over eksfoliasi. Ini menurut aku cocok banget buat kalian yang mau eksfoliasi, tapi kalian tuh masih pemula gitu loh, masih aku tuh belum pernah pakai produk eksfoliasi atau aku tuh pakai produk eksfoliasi sih, tapi kalau pakai yang terlalu strong, kulit aku tuh jadi beruntusan, malah kulit wajah aku tuh malah jadi ngamuk. Nah, kalian bisa start pakai produk ini. Produk ini tuh aku biasanya sih pakai kayak 3 hari sekali dan kalau kalian baru mulai, aku saranin pakainya seminggu sekali juga cukup oke. Nah, kalau menurut aku pribadi, si produk ini tuh tipe produk-produk eksfoliasi, bukan eksfoliasi yang ngagetin, yang bikin kulit cekak-cekit terus langsung wow glowing, enggak. Tapi ini tuh lebih stabil, lebih ngajarin kulit untuk eksfoliasi ringan, ngangkat sel-sel kulit mati, tapi hasilnya itu bikin glowing,
bikin kulit jadi kelihatan lebih cerah. Kok bisa sih dipakai di kaki dan juga di tangan? Nah, penggunaan produk ini tuh gampang banget karena dia tuh teksturnya tuh tergolong cair, ringan, terus gampang banget diaplikasiin. Dia itu pakainya nggak perlu dibilas dan nggak perlu dioles-oles apa-apa lagi. Jadi biasanya cuci muka, habis cuci muka aku pakein serum ini, terus aku pakein serum yang soothing, lalu aku lanjutin pakai moisturizer. Karena kaki aku tuh warnanya belang juga dan aku tangannya juga belang dan supaya kayak lebih cerahan dikit gitu, biasanya produk ini juga aku pakein di tangan sama di kaki atau di leher juga. Nah, cara aplikasiinnya sama juga, biasanya habis mandi, malam-malam aku tinggal aplikasiin aja, super gampang, praktis gitu ya. Dan harga si Garnier ini tuh nggak terlalu mahal, tapi hasilnya tetap kelihatan. Jadi kalaupun dipakai di muka, di kaki, atau di tangan, karena harganya nggak terlalu mahal, jadi nggak terlalu sayang gitu pada saat dipakai. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah expert pakai produk eksfoliasi, menurut aku kalian jangan pakai Garnier ini sih. Pakainya L'Oreal yang warna pink, yang si Glico-Glico itu. Nah, itu nanti aku akan bahas juga di MTIS-nya karena belum habis sebenarnya. Lebih cepat ini habis karena ini dipakainya di seluruh tangan, kaki, siku, dan juga kaki. Yang berikutnya masih seputar sunscreen. Ini ada dari Amaterasan, tuh sudah sampai buntung begini. Ini tuh tint sunscreennya Amaterasan, dia tuh ada 3 shades, ada yang light, medium, sama sand. Aku pribadi pakai yang sand, aku suka sama produk ini karena dia tuh teksturnya super ringan banget, cuman memang enggak yang tint sunscreen, beneran tint sunscreen ya. Dia tuh lebih ke kayak complexion yang teksturnya ringan. Sebenarnya kalau tint sunscreen yang beneran tint sunscreen sih menurut aku tuh produk Finally Found You. Nah, nanti itu videonya juga lagi aku bikin karena aku lagi tes dulu untuk beberapa waktu. Jadi kita bahas dulu si Amaterasan ini. Nah, untuk SPF-nya sendiri sih dia nggak 50 ya. Dia tuh SPF 35 PA++++. Untuk produk ini dia termasuk ke hybrid sunscreen karena untuk filternya sendiri tuh pakai chemical dan juga pakai physical. Harganya tuh kalau nggak salah di 70 sampai 90 ribuan gitulah. Oh iya, walaupun dia ada 3 shades, terus kalian merasa bahwa tapi kulit aku begini, karena dia teksturnya tuh cair, bukan yang full coverage banget. Jadi sebenarnya warnanya tuh nggak akan terlalu sampai kelihatan banget. Masih apa ya, ibaratnya kalau misalnya kalian pakai di kulit wajah tuh masih bisa menyesuaikan gitu ya, masih enak untuk dipakai. Cuman catatan kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak banget atau kalian mau berkegiatan outdoor yang amat sangat ribet gitu ya. Nah, aku tidak merekomendasikan produk ini karena selain SPF-nya juga masih 35, dia itu kalau misalnya dipakai di cuaca yang outdoor, dia tuh bikin kayak jadi agak cakey gitu pada saat dipakai dan lebih mudah luntur. Terus hasil finishnya juga glowing gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang tergolong berminyak, mungkin gak akan suka sama hasil dari produk ini. Nah, untuk kandungannya sendiri, dia ada sodium hyaluronate, ada allantoinnya juga, ada kafein, ada grape leaf extract, vitamin E, dan juga ini tuh punya breathable teknologi dan juga pore blurring ingredients. Jadi memang memberikan efek pori-pori yang lebih samar dan juga teksturnya tuh ringan. Aku suka sama teksturnya kalau misalnya kayak cuman mau bepergian ringan atau misalnya bukan yang mau full make upan, produk ini tuh recommended banget. Kayak pakai foundation yang sheer gitu. Jadi kelihatan ringan, kelihatan fresh, tapi mukanya nggak jadi dempul. Makanya produk ini aku pakai sampai habis dan sampai buntung-buntung tuh ya si packagingnya. Oke, aku mau bahas produk terakhir dan kalau kalian memang lagi cari skincare anti-aging, umur kalian udah 35, kira-kira produk apa ya yang harus aku beli? Please banget ya, kalian sisihkan uang kalian untuk pakai produk Unitouch ini. Sebenarnya Unitouch ini tuh aku punya karena dikasih dalam PR package dan pas aku lihat, ini brand apa sih? Aku pikir awalnya dia tuh kayak brand-brand Prancis gitu atau brand-brand yang Eropa-Eropa gitu, tapi ternyata ini tuh dari Taiwan. Dan kayaknya bulan lalu aku punya kesempatan untuk ketemu langsung dengan cucu dari foundernya dan sempat ngobrol-ngobrol gitu sama dia. Dia nanya, produknya tuh menurut kamu kurang apa? Apakah kamu ngaruh nggak sih pakai produk ini? Dan mereka juga punya produk yang untuk jerawat, dimana itu tuh ampuh banget. Dalam waktu semalam bisa ngelingin jerawat dan si jerawatnya tuh nggak jadi berbekas. Ini aku pakai sampai habis dan waktu kemarin aku datang ke acaranya Swalsu, aku tuh sempat skin check kan.
ngetes apakah kulit wajah aku tuh masih oke atau enggak sebelum aku memutuskan pakai Swalsu. Nah, kulit aku tuh katanya tingkat garis halusnya tuh dikit banget dan tingkat kekenduran kulitnya tuh berkurang banget jauh karena aku rutin pakai produk ini. Ini kerasa banget perbedaannya. Kenapa aku bisa yakin pakai produk ini? Karena memang sebelum pakai produk ini kulitnya agak-agak saggingnya terasa banget dan kerutan halusnya tuh cukup banyak. Setelah aku rutin pakai ini, tapi kira-kira udah habis hampir sebotol kurang. Nah, baru aku bisa ngeliat hasilnya. Stepnya sendiri aku pakai ini tuh di step moisturizer, jadi after pakai serum. Nah, nggak cuman mengurangi garis halus dan kerutan, dia juga ngasih kelembaban intens, bikin kulit jadi lebih plump dan juga lebih elastis. Pasti akan nanya, emang harganya berapa? Harganya tuh kalau nggak salah di 1,3, dan karena sudah cocok akhirnya aku membeli lagi karena memang sebagus itu. Tapi tenang aja, dan itu habisnya lama. Dia tuh 30 ml tapi dipakainya cukup dikit aja. Bisa dipakai pagi sama malam hari dan tidak perlu khawatir karena ini tuh cocok digunakan bersamaan dengan produk-produk skincare yang lain. Teksturnya sendiri dia tuh lotion essence, cepat ngeresap, ringan banget, dipakai malam hari dia nggak lengket, dipakai pagi sebelum make upan juga dia hasilnya bagus banget. Setelah seminggu pakai produk ini, pasti kalian akan merasakan perubahan yang signifikan gitu ya di kulit wajah kalian. Nah, untuk kandungannya sendiri, sesuai tulisannya di sini ada hydrolyzed roe atau salmon sebagai peptide dan antioksidan yang bikin kulit jadi lebih elastis. Nah, produk ini juga punya banyak antioksidan, jadi kalau misalnya kulit kita capek, kulit kita terkena polusi, nah kalau pakai ini tuh solusinya dia akan bisa bikin kulit jadi lebih sehat, lebih plump, dan lebih fresh. Nah, karena aku udah ngecek pakai alat skin check, jadi aku tuh bener-bener 100% yakin untuk ngerekomendasiin produk Unitouch ini sama kalian. Dan tenang aja, semua klaim-klaim yang mereka kasih itu bukan cuma klaim biasa, karena ternyata mereka itu mengirimkan si produk-produknya ke lab dan pernah juga memenangkan nominasi Best Skincare gitu. Jadi si Best Skincare-nya itu dipilih bukan berdasarkan, oh ini mereknya apa, tapi justru kayak blind test gitu dan si skincare dari Unitouch ini tuh menang. Nah, walaupun pas awalnya aku tahu produk ini dan aku punya, pas aku lihat, hah dari Taiwan emang bagus. Setelah aku pakai, ternyata bagus banget. Sekarang aku lagi pakai face spray mereka dan aku kalau lagi jerawatan pasti pakai produk anti jerawatnya mereka. Nanti aku taruh deh di linknya kalau misalnya kalian ingin mencoba. Ingat ya, kalau misalnya kalian punya budget lebih, terus pengen pakai produk skincare yang mulai pakai yang premium, nah produk ini bisa jadi pilihan buat kalian. Paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Seperti yang aku bilang, ini tuh bukan review, ini tuh cinta. Karena aku pakai produknya sampai tetes terakhir karena saking sukanya aku sama produk-produk ini. Nah, kira-kira berikutnya aku review produk apa lagi? Kalian tulis dong di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!